Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma anak cucu yang diberkati. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita mensyukuri hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Maka kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan juga menjadi landasan di dalam kita mengerjakan dan melakukan seluruh aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan merenungkan firman. Tetapi sebelumnya kami juga bersyukur atas kasih setiamu, penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Bahkan melintasi malam yang gelap dalam istirahat kami, menyambut hari yang baru. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu dengan rendah hati kami mohonkan. Bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 4, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita siapkan. Amsal pasal 4, ayat 14 sampai dengan 17. Firman Tuhan, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Demikian bacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati. Sebuah realitas dalam perjalanan hidup ini bahwa ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Ada hitam, ada putih. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Dua hal yang senantiasa bertentangan satu dengan yang lainnya ini seringkali menjadi warna tersendiri dalam perjalanan kehidupan kita. Istimewa dan secara khusus sebagai orang percaya yang hadir di tengah dunia ini, diutus di tengah dunia ini, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Oleh sebab itu menyadari akan dunia yang menggambarkan realitas seperti itu dan dalam kenyataannya, dalam kenyataan keseharian memperlihatkan situasi-situasi yang bertentangan satu dengan yang lainnya itu, maka orang percaya hadir di tengah dunia ini diajarkan untuk menjadi garam dan terang. Artinya bahwa dalam kehidupan ini bermanfaatlah setiap kali kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, bahkan memikirkan sesuatu. Agar kehadiran kita di dalam dunia ini sebagai orang beriman, sebagai orang percaya tidak sia-sia. Tetapi mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang positif, mendatangkan sukacita bagi sesama kita manusia. Kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada, kita menjadi garam, sesuatu yang bermanfaat dan dirasakan di tengah-tengah hambarnya kehidupan yang dijalani ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi yang seperti itu? Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Itu dia. Jadi ada orang fasik, ada orang jahat. Lalu kemudian dikatakan jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mau menegaskan bahwa kalau kita ingin menjadi sebagai pribadi orang benar, pribadi orang saleh, pribadi yang benar-benar mau menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, maka firman Tuhan mengajarkan jangan engkau menempuh
jalan orang fasik. Jangan engkau lalui jalan orang jahat. Jangan. Jalan orang fasik, jalan orang jahat itu adalah orang yang suka, nah ini firman Tuhan katakan, di dalam ayatnya yang ke-16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Itu dia. Suka sekali melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang firman Tuhan katakan suka membuat orang lain tersandung. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu dan saudara-saudara terlihat dalam kehidupan keseharian kita. Dan biasanya orang-orang yang disebutkan di sini disebut dengan orang jahat, orang yang firman Tuhan katakan orang fasik, mereka yang suka melihat orang lain tersandung, mereka yang suka berbuat jahat, itu dimulai dari hati yang tidak benar juga, hati yang kotor. Karena kalau hati bersih, maka segala perbuatan yang lahir dari hati itu akan bersih. Tetapi kalau hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan iri hati, akhirnya yang muncul dalam pikirannya adalah berpikir negatif tentang orang lain, lalu kemudian merancangkan hal-hal yang tidak baik, merancangkan hal-hal yang jahat, pada akhirnya berencana untuk menjatuhkan orang lain, menjadi batu sandungan bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari periksa diri kita. Apakah di dalam kehidupan ini kita punya amarah, kita punya iri hati, kita punya kedengkian, kita punya dendam, kita punya pikiran-pikiran negatif terhadap sesama kita. Maka kalau itu ada di dalam diri kita, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkatan ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tinggalkan semua itu, bersihkan dirimu dari hal-hal itu. Karena apa? Kalau engkau tidak membersihkan, maka engkau dikenal sebagai orang fasik. Kalau engkau tidak membersihkan, maka engkau dikenal sebagai orang jahat. Oleh sebab itu, tinggalkan semua itu. Kalau masih ada di dalam hatimu dendam, amarah, iri hati, kedengkian, lepaskan, bersihkan hatimu. Supaya apa? Supaya perbuatanmu itu tidak lahir dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi kalau hatimu itu bersih, maka yang lahir dari perbuatanmu itu adalah perbuatan-perbuatan orang saleh, orang benar, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini dia. Hubungan suami istri, jangan ada kedengkian di sana, jangan ada amarah di sana. Hubungan orang tua dengan anak-anak, jangan ada amarah, kedengkian, ketidaksukaan. Jangan ada. Tetapi bangunlah satu hubungan yang baik antara suami istri, orang tua, anak-anak. Satu hubungan yang damai, satu hubungan yang penuh dengan sukacita. Satu hubungan yang penuh dengan kasih. Dilandasi pada kasih Kristus. Kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau peduli, kasih yang mau menopang, kasih yang mau mendukung, kasih yang mau memulihkan. Itu harusnya yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan kebencian, bukan berpikiran negatif, bukan. Demikian juga dalam kita membangun hubungan dengan sesama kita. Bangunlah satu hubungan yang baik, hubungan yang penuh dengan hal-hal yang positif, hubungan yang penuh dengan kedamaian. Dan hal itu akan menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari membangun satu kehidupan yang baik di dalam kehidupan ini. Saya ingin mengajak kita semua bersama melihat Amsal pasal 8 ayat 13. Di sana dikatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, itu dia. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, jadi, kalau kita orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan Allah, orang yang menghormati segala hukum, ketetapan, ajaran yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita melalui kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, maka firman Tuhan katakan seharusnya kita tidak berjalan di jalan orang jahat.
di jalan orang fasik. Kita membenci kejahatan. Firman Tuhan katakan, aku benci pada kejahatan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat. Artinya kita tidak mau semua hal-hal itu. Kecongkakan, mulut penuh tipu muslihat, kita tidak mau semua itu. Karena apa? Karena kita adalah orang yang menghormati Tuhan Allah. Karena kita adalah orang yang takut akan Allah. Kita adalah orang yang menghormati hukum, ketetapan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang pasti ketika engkau menghormati ketetapan hukum dan ajaran perintah-perintah Allah, engkau takut akan Allah, maka engkau akan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang penuh dengan keberkatan. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang penuh dengan sukacita, kedamaian. Memang realitas kehidupan ini seringkali memperhadapkan kita dengan berbagai pergumulan persoalan, termasuk diperhadapkan dengan godaan dan cobaan dari orang fasik maupun orang jahat. Tetapi ketika engkau bersikap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai segala ketetapan ajaran dan hukum-hukum Tuhan, maka dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan engkau akan dipimpin untuk menemukan jalan keluar di tengah pergumulan, untuk mengatasi orang jahat dan orang fasik. Nah, itu dia. Jadi engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, sekalipun engkau diperhadapkan dengan hal-hal yang dapat mengancam jiwamu, engkau harus percaya bahwa bersama Tuhan engkau akan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua, damai sejahtera Tuhan akan engkau rasakan di dalam hidupmu. Ketika engkau berkomitmen di dalam dirimu untuk menjadi orang saleh, orang benar, tidak mengikuti jalan orang jahat, tidak mengikuti jalan orang fasik, damai sejahtera Tuhan, rasa tenang ada di dalam hatimu. Kalau orang selalu berpikiran yang jahat, berpikiran yang negatif, tidak pernah tenang di dalam hatinya. Belum apa-apa sudah curiga, belum apa-apa sudah beropini negatif tentang orang lain, belum apa-apa sudah memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Akhirnya tidak tenang di dalam hatinya. Tetapi kalau kita berpikir positif, kita berpikir tentang hal-hal yang baik di dalam hidup ini, bersedia menjadi garam dan terang, bersedia menjadi berkat bagi banyak orang, maka hati kita tenang, hati kita damai. Dan yang pasti adalah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan juga yang akan mendamaikan hatimu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umpama anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mau menjalani hari ini, maka firman Tuhan katakan, berjalanlah di jalan orang benar dan orang saleh. Berjalanlah di jalan firman Tuhan. Karena engkau diutus di dalam dunia ini untuk menjadi garam dan terang, kehadiranmu mendatangkan berkat bagi sesamamu. Berpikirlah positif. Tebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesamamu. Dan biarlah orang-orang yang berjumpa dengan engkau merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati opa oma anak cucu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan. Berkati mereka semua dalam pekerjaan dan pelayanan mereka satu hari ini Tuhan. Jaga pelihara mereka bahkan selamanya. Demikian juga bagi mereka yang lemah, sakit, bergumul dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka juga diberikan jalan keluar. Syukur kami kepadamu ya Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.